Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selama Ramadan ini kita mengkaji Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Ada 7 jilid tapi kita hanya kaji yang jilid 1 atau juz 1 ya. Baik, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ada 2 pendekatan sejarah. Yang pertama adalah pendekatan yang subjektif seperti lazim dikemukakan atau diadaptasi banyak orang. Tapi ada juga pendekatan yang objektif. Saya akan membacakan takbirnya sedikit ya di sini untuk kemudian kita bisa meninjau seberapa berbahayanya kesalahan-kesalahan, kesalahpahaman dalam kita memahami teks, khususnya sejarah di masa lalu. Dan beliau Abdurrahman Ibnu Khaldun yang wafat pada tahun 808 Hijriah, beliau hidup di era disintegrasi abad 13 Masehi ya. Sampai meninggal di abad 14 nanti 1400 sekian atau awal abad 15. Beliau hidup pada rentang abad 14 Masehi ini pada era disintegrasi yang sangat menyebabkan Islam ini khususnya dinasti atau umat Islam terpecah belah dalam perebutan kekuasaan atau suksesi kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 27 di Muqaddimah ya di juz 1 ini. Wa minal asbabil muqtadiyati lahu aidan wa hiya sabiqatun ala jami'i ma taqaddamal jahlu bi tabil ahwali fil umrani fa inna kulla haditsin minal hawaditsi zatan kana fi'lan la budda lahu min tabi'atin takhussuhu fi dzatihi wa fi ma ya'ridu lahu min ahwalihi fa idza kana sami'u arifan bi tabi'il hawaditsi wal ahwali fil wujudi wa muqtadiyatiha a'anahu dzalika fi tahmisil khabari ala tamyizi sidqi minal kizbi wa hadza ablaghu minat tahmisi min kulli wajhin ya'rid. Sebagian sebab dari manipulasi sejarah adalah dan ini lebih berbahaya dari penyebab-penyebab sebelumnya adalah al-jahlu bi tabi'il ahwali fil umron. Kita tidak mengerti tentang setting sejarah, watak karakteristik kebudayaan, konstelasi budaya yang membentuk umron. Umron ini istilah khas Ibnu Khaldun yang bisa, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia dimaknai sebagai civilization atau peradaban. Tapi saya lebih cenderung maknanya sebagai strata sosial atau social system. Adalah kita tidak tahu. Kenapa? Karena setiap peristiwa yang datang kepada kita, zatan kan au fi'lan, apakah itu sunyata maupun peristiwa yang nyata, labuddalahu min tabi'atin takhussu, ini memiliki ciri yang unik pada dirinya sendiri, dan oleh karena itu ia melatari sekian banyak ragam aspek. Apabila faiza kana sami'u arifan, kalau pendengar, penyimak, pembaca berita ini mengerti dengan tabiat peristiwa, watak dari perilaku atau kehidupan eksternal atau internal, maka dia terbantu, terbebas untuk sampai atau percampuran antara kebohongan dan dusta. Dan pada saat yang sama dalam satu tarikan nafas ia harus melakukan riset atau penelitian ya, ala tamyiz sidqi minal kizb, untuk mengidentifikasi benar salah. Baik, sedari 10 tahun yang lalu kira-kira kita bisa menghitung saudara sejak Pilgub Jakarta 2017, dan ini satu tarikan nafas dengan kemenangan Trump yang pertama waktu itu 2016 kalau tidak salah. Hanya 1 tahun kemudian, artinya setelah kemenangan Trump 1 tahun kemudian 2017 saya membaca bukunya Ken Wilber, judulnya Trump in a Post-Truth World, Trump dan dunia post-truth atau dunia pasca kebenaran. Baik, nah perspektif ini nanti dilengkapi oleh bukunya Profesor Budi Hardiman, judulnya Demokrasi dan Sentimentalitas. Bisa diakses saya kira buku ini, ditulis dalam bahasa Indonesia dengan baik saya kira. Nah, saya ingin kemukakan bahwa kenapa orang-orang seperti Trump ini menang. Kenapa di Prancis Le Pen menang, kenapa di Jerman Lutz Bachmann menang. Waktu itu Presiden Brazil yakni Jair Bolsonaro kenapa menang dengan isu agama? Kenapa di Belanda Geert Wilders juga meraup elektoralitas yang sama? Dan bahkan yang terbaru di Filipina, kenapa Bongbong Marcos menang? Atau di Indonesia, kenapa orang-orang yang tidak layak untuk terpilih itu menang? Profesor Budi Hardiman menambahkan di Indonesia isu agama itu juga salah satunya dilokomotifi oleh Rizik Syihab, saudara.
Jadi slogan atau kampanye Trump misalnya dengan American First, orang Amerika akan saya prioritaskan, kemudian saya kembalikan orang Afro-Amerika ke tanah leluhurnya atau asalnya. Ini menandakan bahwa di negara-negara maju saja gerakan populisme kanan, populis dari kata people bahasa Inggris, populus dari kata populus bahasa Latin, gerakan mengembalikan atau menggerakkan massa untuk menggulingkan rezim, suksesi politik dan seterusnya, ini lazim terjadi. Bayangkan kata Ken Wilber dalam buku Trump in the Post-Truth World, di negara maju saja politik agama, politik sara, politik kesukaan ini berlangsung, apalagi di negara-negara berkembang yang seperti Indonesia yang literasinya rendah. Ini agak memprihatinkan. Oleh karena itu di media-media sosial kita bisa saksikan mereka sangat mengerikan ya. Mulai dari isu Saracen waktu itu, saya kira sampai sekarang, kenapa kita gampang tertipu, terpedaya oleh pinjaman online, judi online, oleh apapun saja yang berbau online itu. Kenapa? Karena kita memang illiterate, bangsa kita ini literasinya rendah, malah di bawah Botswana. Botswana satu negara di Afrika, mungkin beberapa orang belum tahu dan baru mendengar nama itu, tapi kita nomor 2 terburuk di dunia setelah Botswana. Baik, saya teruskan. Oleh karena itu, kata Ibnu Khaldun ini penting bagi kita untuk melakukan sekurang-kurangnya tamhis, riset. Dan di Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang menyarankan untuk kita riset ya. Ini sebelum kita bicara kita tidak riset, sebelum menulis kita tidak riset. Kenapa? Misalnya begini, kenapa di Indonesia penceramah-penceramah nirkualitas, penceramah-penceramah buruk, entah itu Gus atau Kiai, Tuan Guru atau ustadz-ustadz yang viral atau habib-habib yang hanya mendongeng saja, yang hanya dawir saja. Kenapa bisa laris? Kenapa? Karena memang jangankan di negara berkembang seperti kita, di negara maju saja, keburukan, kesalahan yang disampaikan berulang-ulang dengan bantuan media sosial, media massa, kita akan menganggapnya sebagai kebenaran, dan itu disebut post-truth. Itu kebenaran, kesalahan yang diulang-ulang sehingga nampak benar. Kita mengingat di masa lalu misalnya ada orang seperti Joseph Goebbels, ia adalah menteri urusan propaganda yang disewa oleh Hitler. Kemudian juga di zaman Soviet kita mengenal nama Anatoly Lunacharsky. Dan ini cara kerjanya seperti propaganda yang dilakukan oleh kapitalisme ya. Kita perlu tahu kenapa isu sara ini menang. Baik, kita bisa mengacu kepada dua hal, kata Ken Wilber, atau ditulis sebagaimana juga dikemukakan oleh Profesor Budi Hardiman di Indonesia ya. Dia seorang ahli filsafat, bahwa sejak runtuhnya tembok Berlin, kemudian sejak runtuhnya tembok Berlin, sejak hancurnya Soviet, runtuhnya Soviet dan pecah jadi beberapa negara, praktis sosialisme atau komunisme ini mati. Jadi usianya kira-kira 72 tahun ya. Dari 1920-an sampai 1990-an. Dan kemudian kapitalisme merasa tanda kutip dia butuh musuh bayangan, dan musuh itu bernama fundamentalisme, bernama radikalisme, bernama sektarianisme. Maka semua organisasi yang berdiri, ormas salah satunya yang berdiri di seluruh dunia, pasca runtuhnya tembok Berlin, pasca runtuhnya Soviet, pasti mengandalkan, dan ini dibiayai sebagian oleh Barat, pasti membawa isu-isu sara, membawa isu sektarianisme, kesukuan, fundamentalisme, terorisme dan lain-lain. Dan itu berlangsung salah satunya terjadi di Indonesia dengan Front Pembela Islam ya. Dan mengapa kita penting mengetahui, khususnya umat Islam, Gen Z tahu ini, agar kita mengerti kenapa bangsa ini terbelakang. Kenapa umat Islam ini mundur ya? Bukan agamanya, tapi kenapa umatnya, kenapa kita menjadi pribadi yang terbelakang? Limadza ta'akharul muslimun wa taqaddamal akhar? Kenapa umat Islam terbelakang dan bangsa yang lain maju? Kita bisa menjawabnya. Oleh karena itu, dua buku ini recommended ya. Selain kita ngaji Tarikh Ibnu Khaldun, kita bisa membaca bukunya Ken Wilber, Trump in the Post-Truth World. Kita juga bisa membaca salah satunya bukunya Profesor Budi Hardiman. Sekian, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.